Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari Senin dalam pelajaran PAI. Alangkah lebih baiknya sebelum pelajaran kita mulai, kita membaca dulu basmalah bersama-sama. Hari ini kita akan belajar kisah keteladanan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengupas 4 tokoh sahabat Nabi Muhammad yang pada umumnya sudah kita ketahui siapa saja, tetapi bagaimanakah kisahnya? Mari kita belajar sama-sama. Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nasabnya ini bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi Abu Bakar masih kerabat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah Ummu Al-Khair Salma binti Sa'd bin Amir. Ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Ayah Abu Bakar dipanggil Abu Kuhafah. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan nama Atik. Dijuluki Atik atau yang suci karena keindahan dan kebeningan wajahnya. Karena dari sisi keturunannya ia tidak mendapat celah sedikit pun. Nah, bagaimanakah keislaman Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar sendiri disebut telah berkawan dengan Nabi Muhammad sebelum masuk Islam atau sejak masa jahiliyah. Ia terpaut usia 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad dan disebut pernah melakukan perjalanan bersama saat masih berusia 12 tahun. Lalu Abu Bakar juga menjadi tetangga saat Muhammad menikah dengan Khadijah. Nah, keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang terkenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Beliau masuk Islam sejak awal dakwah Rasulullah. Dia adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki merdeka. Setelah masuk Islam, berdasarkan keyakinan yang kokoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an langsung menghubungi orang-orang Quraisy terbaik di Mekah. Ia menawarkan Islam kepada mereka dengan cara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan Syria. Ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendapat respon positif. Melalui dakwahnya tersebut, sejumlah tokoh terkemuka di Mekah akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, mereka menjadi pilar-pilar baru yang menguatkan dakwah Rasulullah SAW, baik di dalam ataupun di luar Mekah. Nah, tokoh-tokoh sentral yang berhasil didakwahi Abu Bakar ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Mereka inilah orang-orang penting yang pertama kali masuk Islam dan sholat di belakang Rasulullah. Bukan hanya menjadi orang yang paling awal masuk Islam, Abu Bakar mengerahkan jiwa dan raga mendampingi setiap perjalanan Rasulullah hingga akhir hayatnya. Ia bahkan selalu membela Rasulullah tatkala disakiti oleh orang-orang Quraisy di awal masa keislamannya. Abu Bakar bahkan tidak segan-segan untuk memberikan seluruh harta dan menumpahkan segenap jiwanya untuk kepentingan Islam. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar pada tahun 624 Masehi atau 2 Hijriah dan Perang Uhud pada tahun 625 Masehi atau 3 Hijriah. Kemudian ada Perang Khandaq, Perang Hunain, Perang
Tabuk dan penaklukan kota Mekah. Nah, bagaimanakah kepemimpinan seorang Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah atau pemimpin pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Di masa kepemimpinan yang singkat, yaitu selama 2 tahun, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Hal ini yang dihadapi Abu Bakar, yakni orang tak mau membayar zakat. Kemudian ada orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Nabi Muhammad. Nah, Abu Bakar juga mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Ia menjadikan ayat Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Kemudian di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Dan Abu Bakar pada tanggal 23 Agustus 534 Masehi di Madinah meninggal dunia. Ia dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid An-Nabawi. Sebelum meninggal, Abu Bakar berwasiat kepada Umar bin Khattab. Umar pun kemudian dipilih menggantikan Abu Bakar. Kemudian sahabat Nabi yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kalau kita lihat di sini, nasabnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza. Ibunya bernama Hantamah binti Hisyam bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisyam. Nah, bagaimanakah keislaman Umar bin Khattab? Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal dengan wataknya yang sangat keras dan kepribadiannya yang temperamental. Bahkan termasuk seorang yang keras memusuhi kaum muslimin. Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Ketika kebenciannya memuncak, Umar bin Khattab berupaya mencelakakan Rasulullah SAW. Namun dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang kemudian memberinya kabar bahwa Fatimah binti Khattab dan anak pamannya Sa'id bin Zaid telah memeluk Islam. Mendengar kabar itu, Umar berbalik arah untuk melabrak 2 saudaranya tersebut. Justru sesampainya di rumah, Umar bin Khattab menerima Islam setelah membaca surat At-Thaha ayat 1-8 dari mushaf yang dibawa kedua saudaranya tersebut. Ketika Umar radhiyallahu anhu bersahadat di depan Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah menjadi gempar. Kaum musyrikin tiba-tiba ketakutan dan merasa terpojok. Allah Ta'ala dengan segala kebesarannya menguatkan dakwah Islam dengan keberadaan sosok Umar yang gagah dan bijaksana. Ia meminta agar Rasulullah menyebarkan Islam secara terang-terangan dan tidak lagi bersembunyi. Tidak hanya itu, ia pun berjanji akan menindak tegas siapa saja yang mencoba menghentikan dakwah Rasulullah dalam menyiarkan keberadaan Islam. Berkat keberaniannya dalam menunjukkan Islam, Umar bin Khattab kemudian dijuluki Al-Faruq. Gelar Al-Faruq artinya adalah pembeda, karena ia menunjukkan keislaman di Mekah. Sebab dengan Islam itu ia mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, bagaimanakah kepemimpinan sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab? Dari kepemimpinan Umar bin Khattab ini ada bagian-bagian penting yang diingat oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah penanggalan Hijriah pertama kali dibuat pada masa Umar bin Khattab.
Kemudian orang yang pertama kali keliling di malam hari untuk mengontrol rakyatnya di Madinah adalah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang ingin tahu bagaimana keadaan rakyatnya, bagaimana keadaan umatnya. Umar bin Khattab inilah yang pertama kali keliling di malam hari untuk melihat kabar umatnya, rakyatnya. Kemudian yang ketiga, pertama kali membuat kata-kata. Pertama kali membuat kota-kota. Yang keempat, pertama kali membentuk tentara resmi. Dibentuk tentara resmi inilah yang pertama kali pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang keempat, berhasil menaklukkan banyak wilayah di negeri Syam. Di antaranya ada Damaskus, Yordania, Ramallah, Gaza, dan sebagainya. Berikutnya, sahabat Nabi yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini nasabnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf, ya. Itu nasab dari Utsman bin Affan. Kita lihat bagaimanakah keislaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah seorang saudagar atau pedagang yang kaya raya di kalangan suku Quraisy. Beliau dikenal sebagai seorang yang ulet, tekun, ramah tamah, dan dermawan. Dengan keuletannya, beliau sudah berdagang sampai ke negeri Syam. Pada saat ini terpecah menjadi negara Lebanon, Suriah, Palestina, dan Yordania. Mungkin kalian sering mendengar ya nama-nama negara tersebut. Dan kota Hira pada usia yang cukup muda. Bagaimanakah kisah masuknya Utsman bin Affan ke dalam agama Islam? Sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan ini memang tidak mengetahui banyak tentang Rasulullah SAW. Namun beliau hanya mengetahui tentang sifat-sifat dan kepribadian Rasulullah dari mulut ke mulut. Tentu saja karena pada masa itu Rasulullah masih berdakwah sembunyi-sembunyi. Nah, Utsman bin Affan begitu mengagumi sifat dan kepribadian unik yang dimiliki Rasulullah. Rasa penasaran membuat beliau berkeinginan untuk bertemu dengan Rasulullah. Keinginan itu akhirnya diwujudkan dengan menemui Abu Bakar, yang mana rumah beliau tidak begitu jauh dengan rumah Abu Bakar. Setelah pertemuan dengan Abu Bakar, rasa penasaran semakin menghantui perasaan Utsman bin Affan. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau lekas berkunjung ke rumah Rasulullah sesuai dengan anjuran Abu Bakar. Setelah bertemu, Utsman bin Affan menghabiskan waktunya untuk mengobrol banyak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan cahaya hidayah ke dalam hati sehingga beliau berikrar dan memeluk agama Islam. Utsman bin Affan bukan hanya sebagai sahabat dekat Rasulullah saja, tetapi juga menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Namun Ruqayyah meninggal ketika terjadi perang Badar Sugro karena sakit. Ini membuat beliau tidak ikut serta dalam berperang. Tidak lama kemudian Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang lain, yaitu yang bernama Ummu Kulsum. Para sahabat pun menganggap Utsman bin Affan sebagai orang yang sangat beruntung karena bisa menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjuluki beliau dengan sebutan Zurunain, yang artinya orang yang memiliki dua cahaya. Namun Ummu Kulsum juga meninggal semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan Utsman bin Affan keturunan dari keduanya. Nah, dalam upaya membantu perjuangan agama Islam, Utsman bin Affan pun mengajak keluarga, kerabat, dan teman-teman dekat, tetapi dengan secara sembunyi-sembunyi.
Kemudian perlahan-lahan beliau banyak menarik keluarga, kerabat, dan teman dekatnya, bahkan saudagar-saudagar untuk masuk agama Islam. Pengembangan ajaran agama Islam pada waktu itu memang tidak luput dari peran besar Utsman bin Affan. Beliau banyak menyumbangkan harta dan perjuangan untuk agama Islam, khususnya ketika terjadi peperangan seperti Perang Badar, Perang Tabuk, dan lain-lain. Nah, bagaimanakah kepemimpinannya? Yaitu setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diangkatlah Utsman yang berusia 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon pada saat itu. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 24 Hijriah. Nah, ia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi atau Madinah, karena semakin ramainya umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Kemudian membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, ya, banyak sekali, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, dan banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap, kemudian menggantinya dengan orang-orang yang lebih ahli. Berikutnya, yang terakhir adalah sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib adalah anak dari Abu Thalib ibnu Abdul Muthalib, paman kandung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Ali inilah yang mengasuh Nabi Muhammad sejak ibu dan kakeknya meninggal dunia. Disebutkan dalam sejumlah riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang mengakui Islam sebagai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimanakah keislaman Ali bin Abi Thalib? Ketika berusia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib diambil sebagai anak asuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi pernah diasuh oleh ayahnya. Ali bin Abu Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun, sehingga ia merupakan anak yang pertama kali masuk Islam. Ia adalah orang yang kedua menerima dakwah Islam setelah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang hakim yang adil dan bijaksana. Kenapa disebut adil dan bijaksana? Karena Ali bin Abi Thalib orang yang sangat baik dalam berperang dan berdiplomasi. Ia terkenal dengan kepiawaiannya memainkan pedang dan pena untuk kepentingan Islam. Ali pun seorang yang sangat bijaksana, sehingga ia menjadi penasehat pada saat itu ketika zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib mengikuti hampir seluruh peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Ali tidak sempat membaiatnya karena sedang sibuk mengurusi jenazah Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib banyak didukung oleh sahabat senior untuk menjadi seorang khalifah. Bahkan para pemberontak di zaman Khalifah Utsman pun banyak yang mendukung Ali. Awalnya Ali bin Abi Thalib menolak untuk menjadi khalifah karena ia berpendapat ada yang lebih baik daripada dirinya. Tindakan pertama yang dilakukan Ali bin Abi Thalib setelah menjabat sebagai khalifah adalah menarik kembali semua tanah yang telah dibagikan pada masa Khalifah Utsman
kemudian dijadikan sebagai milik negara dan mengganti semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Gubernur yang tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya maka diganti oleh Ali bin Abu Thalib. Itulah kisah keempat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abu Thalib. Semoga apa yang disampaikan Ibu hari ini menambah wawasan tentang tokoh Islam, kemudian mengingatkan kembali mungkin bagi kalian yang sudah pernah membaca, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dan hikmahnya dari kisah tersebut. Untuk hari ini latihan soal pelajaran 9 supaya kalian lebih memahami tentang kisah sahabat Nabi tersebut. Kalian kerjakan halaman 140 sampai 141 bagian A dan B saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.